Keberanian bukan hanya tentang ketidakpastian, melainkan berani mengambil langkah di tengah keterbatasan. Dalam riuh suara masyarakat, terkadang yang dibutuhkan hanyalah segerombolan harapan dari seseorang yang bersedia berdiri tegak, dan B.J. Habibie adalah contoh nyata kepemimpinan yang penuh keberanian. Dari semua kisah kepemimpinan yang ada, Habibie menunjukkan bahwa ketegasan dalam menghadapi tantangan dapat menjadi titik balik bagi perjalanan sebuah bangsa. Bagaimana seorang pemimpin dapat menginspirasi perubahan melalui pilihan yang berani? Mari kita renungkan bersama. Keberanian dalam kepemimpinan adalah sebuah pilihan yang seringkali diambil di persimpangan jalan yang kelabu. B.J. Habibie menghadapi sebuah era ketika Indonesia tersentak, membutuhkan sosok yang mampu memimpin dengan kepala dingin dan hati yang berani. Keberanian bukan hanya terlihat dalam keputusan besar, tetapi juga dalam cara menghadapi tekanan dan tantangan yang datang secara beruntun. Keputusan-keputusan yang diambilnya menjadi cermin dari nilai integritas, sesuatu yang sekarang ini sangat dibutuhkan dalam dunia kepemimpinan. Contoh nyata dari ketegasan Habibie dapat dilihat saat ia harus mengambil keputusan terkait reformasi politik yang mengguncang situasi. Di tengah banyaknya tekanan dari berbagai pihak, ia memilih untuk melakukan perubahan yang berani dengan cara yang tidak biasa. Keputusan ini bukan hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga memberikan teladan bagi generasi berikutnya tentang pentingnya berdiri teguh dalam keyakinan. Kita tidak bisa melupakan dampak besar yang ditimbulkan oleh keberanian seorang pemimpin. Ketika Habibie mengambil langkah tersebut, banyak yang meragukan, tetapi hasil akhirnya membawa perubahan sosial yang signifikan. Rakyat melihat kepemimpinan sebagai harapan baru, sebagai cahaya di ujung terowongan yang panjang. Keberanian tersebut mengajarkan kita bahwa perubahan seringkali datang ketika kita mau melawan arus, meski harus menanggung konsekuensinya. Refleksi tentang kepemimpinan yang dibawakan Habibie menyentuh setiap lapisan jiwa kita. Ia menunjukkan bahwa ketegasan tidak harus datang dari suara yang menggelegar, tetapi bahkan dalam ketenangan, sebuah keputusan tegas dapat mengubah arah. Kepemimpinan seperti ini menjadikan orang lain menghormati, karena berbicara melalui tindakan nyata yang mencerminkan visi yang lebih tinggi. Seperti diungkapkan dalam berbagai narasi sejarah, keberanian dapat menciptakan gelombang inspirasi yang menjangkau lebih luas. Kita bisa melihat bahwa sosok seperti Habibie menjadi simbol dari harapan, bukan hanya untuk saat itu, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Ketika kita memahami makna dari keberanian dan ketegasan, kita juga belajar untuk tidak hanya terjebak dalam rutinitas, tetapi berada di garis depan untuk membuat perbedaan. Sebagai penutup dari bab ini, mari kita ingat bahwa kepemimpinan yang berani adalah kombinasi antara hati, pikiran, dan tindakan. Keberanian untuk berbuat dan mengambil risiko adalah bagian dari perjalanan kita dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sejarah Habibie akan selalu menjadi pengingat bahwa setiap pemimpin besar dimulai dari keberanian kecil untuk berbuat. Melihat ke depan, kita harus mengingat bahwa inovasi dalam kepemimpinan menciptakan ruang bagi lebih banyak keberanian. Ketika perubahan datang, ia meminta kita untuk tidak hanya berani, tetapi juga berpikir kreatif untuk menghadapi tantangan baru yang muncul setiap harinya. Di tengah gejolak dan perubahan yang melanda, keberanian B.J. Habibie bersinar sebagai contoh kepemimpinan yang tidak hanya teruji oleh waktu, tetapi juga oleh tantangan yang dihadapi. Keberanian yang ia tunjukkan dalam mengambil keputusan bukan hanya terletak pada hasil akhirnya, tetapi juga pada niat dan keyakinan di balik tindakan tersebut. Dalam konteks sejarah Indonesia yang penuh dinamika, kehadiran Habibie memberikan nafas baru yang mungkin tidak pernah dihayalkan sebelumnya. Setiap keputusan yang diambilnya menjadi tumpuan harapan, terlebih saat rakyat membutuhkan sosok yang dapat memberikan arah. Kita sebagai masyarakat merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil Habibie,
terutama ketika terpaksa menghadapi realitas pahit dari krisis yang ada. Dalam situasi genting, keputusan untuk melaksanakan reformasi tak hanya mencerminkan keberanian, tetapi juga ketegasan. Momen-momen ini menunjukkan bahwa keberanian bukan sekadar satu langkah, melainkan perjalanan panjang untuk memulihkan kepercayaan. Tindakan nyata dalam menghadapi tantangan adalah manifestasi dari visi yang jauh ke depan. Dari sini, kita dapat belajar bahwa keberanian dapat lahir dari berbagai titik. Mungkin Anda juga telah merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berani mengungkapkan pendapat, berani mengambil langkah dalam karir, atau berani untuk berkata tidak pada hal yang salah. Semua keputusan ini ternyata berakar dalam satu nilai utama, keberanian untuk bergerak maju. Habibie adalah sosok yang senantiasa diyakini sebagai pelopor perubahan. Saat kita melihat sejarah dan perjalanan kepemimpinannya, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak langkah yang berani diambil, sehingga menempatkannya sebagai simbol harapan. Harapan bahwa pemimpin yang wewenang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak untuk kebaikan bersama. Keberanian semacam ini adalah sesuatu yang perlu ditanamkan sebagai bagian dari sifat kepemimpinan. Dalam konteks sosial, keputusan-keputusan yang diambil Habibie memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa setiap langkah yang tegas adalah benteng bagi demokrasi dan hukum yang kuat. Habibie menunjukkan bahwa keberanian perlu disertai dengan kejelasan visi, membuatnya berani untuk berdiri melawan angin kencang yang mengguncang bangsa. Setiap langkah yang diambil bukan sekadar retorika, melainkan sebuah kisah bagi generasi mendatang untuk diangkat dan diingat. Dengan harapan atas keberanian yang menginspirasi, kita dibawa untuk merenungkan lagi peran kita sebagai bagian dari kepemimpinan. Setiap dari kita memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam konteks masing-masing. Mari kita terus melangkah berani, tak ubahnya sosok B.J. Habibie, yang meskipun berhadapan dengan banyak tantangan, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan yang berani. Saat merenungi kembali setiap pilihan yang diambil Habibie, kita dapat melihat serangkaian keputusan yang tidak hanya mengubah arah sejarah, tetapi juga membentuk pemahaman akan kepemimpinan yang sesungguhnya. Salah satunya adalah kebijakan reformasi yang diambilnya. Di saat banyak yang ragu, Habibie melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dalam keadaan yang tertekan, ia menegaskan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, bukan pilihan yang bisa dihindari. Keberanian yang ia tunjukkan mengajak kita untuk berpikir lebih jauh, bahwa kadang-kadang perubahan yang diperlukan datang dari keberanian untuk mengambil risiko yang dihitung. Keputusan untuk membuka wacana demokrasi di era sebelumnya adalah langkah yang mungkin dilihat sebagai tindakan yang berani, namun juga dapat dianggap langka di kalangan para pemimpin pada umumnya. Melalui pelbagai cara dan kebijakan, Habibie menawarkan pendekatan baru dalam memimpin, mengedepankan dialog daripada monolog. Keberanian untuk mendengarkan suara rakyat membawa kita pada pemahaman akan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam sebuah kepemimpinan. Di sini, kita menyentuh satu pilar utama dari kepemimpinan bijak, mendengarkan. Menyadari bahwa setiap keputusan akan membawa konsekuensi dan dampak, Habibie memilih untuk maju dan mendengarkan, daripada terjebak dalam ego semata. Dalam momen-momen kritis, ini adalah tindakan kebijakan yang berani dan tegas, karena ia tahu bahwa mendengarkan adalah bagian dari proses untuk memahami segala permasalahan yang ada. Inilah kenapa keberanian di dalam kepemimpinan bukan hanya tindakan berani, melainkan juga ketulusan untuk bersikap seimbang antara kekuatan dan kerendahan hati. Di akhir perjalanan, setiap pilihan yang diambil Habibie memberikan teladan bahwa keberanian itu tidak harus selalu menjadi aksi heroik yang dramatis, tetapi juga dapat berupa keputusan yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Namun, demikianlah, di balik keberanian terdapat ketegasan yang harus dipegang teguh.
Kepemimpinan yang tegas adalah yang akan dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Saat menyelami energi dari Kepranian Habibie, kita dihadapkan pada pilihan yang penuh ketegasan dan makna. Kebangkitan semangat akan kesadaran kolektif dan Kepranian untuk bertindak menjadi hal yang teramat penting dalam membangun sebuah bangsa. Refleksi ini mengajak kita untuk memikirkan bagaimana setiap dari kita dapat mengadopsi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks, kita perlu menandai bacaan sosial dengan ketegasan dan Kepranian yang sama. Selalu ada ruang bagi Kepranian dalam diri kita untuk bertindak adil, untuk menegakkan apa yang benar dan adil untuk semua. Dalam perpustakaan pemikiran yang kaya, ketegasan Habibie menjadi penanda bagi kita semua, bahwa setiap tindakan kecil yang berani akan menjadi batu loncatan bagi perubahan besar. Sangat mungkin bahwa sebuah tindakan yang tampak kecil bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, membuka jendela baru dalam perjalanan menuju kepemimpinan yang lebih baik. Kepranian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Mari kita jalani perjalanan ini dengan penuh kesadaran, mengingatkan diri kita untuk terus mengembangkan inner strength yang ada. Dengan Kepranian yang terinspirasi dari pelajaran Habibie, mari kita melangkah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi umat manusia. Inovasi seolah menjadi denyut nadi bangsa. Dalam setiap langkah kemajuan, teknologi menjadi pemandu yang membentuk arah perjalanan kita. Namun, bagaimana jika kita melihat lebih jauh dari sekadar alat? Apa makna di balik setiap ciptaan yang membawa kita ke masa depan? B.J. Habibie, sosok yang memandang teknologi sebagai alat untuk membangun fondasi bangsa, memberi kita contoh bahwa mimpi tidak hanya harus ada di angan. Ia mengajak kita untuk melihat inovasi sebagai pilar utama pembangunan yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan kita. Visi B.J. Habibie terhadap teknologi tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur. Ia memposisikan teknologi sebagai jembatan untuk meraih cita-cita besar bangsa. Pesannya jelas, agar Indonesia mampu bersaing di kancah global, inovasi harus ditanamkan sejak dini dalam setiap lapisan masyarakat. Melihat ke belakang, kita dapat menemukan betapa banyak program teknologi yang diluncurkan selama masa kepemimpinannya. Program-program ini bukan sekadar proyek, tetapi merupakan mimpi kolektif yang membangkitkan semangat bangsa untuk maju. Dari pembangunan industri pesawat terbang hingga program pendidikan yang melibatkan teknologi terbaru, setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa bangsa ini tidak tertinggal. Inovasi, bagai rantai yang tak terputus, menghubungkan satu generasi dengan yang lain. Habibie memberikan inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk tidak takut berinovasi. Ketika teknologi dikelola dengan baik, hasilnya dapat membawa kemajuan yang signifikan. Dan semua itu bisa tercapai jika kita mengingat betapa besar dampak yang dapat dibuat melalui usaha bersama. Menggali lebih dalam, kita bisa melihat bahwa saat inovasi ditanamkan, kebangkitan akan mengikuti. Orang-orang yang terlibat dalam proyek-proyek Habibie bukan hanya mencari popularitas, tetapi juga mewariskan semangat inovasi kepada generasi yang akan datang. Ini adalah siklus yang terus berlanjut, menciptakan jaringan keahlian dan sumber daya yang tiada henti. Optimisme Habibie mengenai masa depan teknologi membangkitkan rasa percaya diri di hati banyak orang. Keyakinan bahwa sesuatu yang tampaknya mustahil bisa menjadi nyata jika kita berani mengambil langkah pertama. Ini mengajak kita untuk tidak hanya sekadar mengikuti arus, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Rasa percaya diri ini bukan hanya untuk pelaku inovasi, melainkan bagi setiap individu di masyarakat. Semangat pengorbanan dan cinta tanah air turut membentuk jalan cerita inovasi di Indonesia.
Bukan hanya tentang mencetak prestasi, tetapi juga tentang memberikan yang terbaik bagi bangsa. Cinta tanah air dalam konteks ini mengajak kita untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Seperti yang diajarkan Habibie, setiap inovasi harus menjadi tanda cinta kita kepada negeri ini, mengingatkan bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dari kesadaran akan tanggung jawab kita terhadap bangsa ini. Dalam dekade 90-an, B.J. Habibie hadir sebagai sosok pemimpin yang tak hanya memikirkan infrastruktur tetapi juga memandang jauh ke depan. Ia meyakini bahwa teknologi merupakan katalisator untuk membawa Indonesia ke panggung dunia. Melalui berbagai kebijakan, ia menekankan pentingnya inovasi sebagai bagian integral dari pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang diambil bukan hanya untuk inovasi yang terlihat, tetapi untuk membangun mentalitas bangsa yang mau berusaha keras dan tidak puas dengan kondisi yang ada. Contoh nyata dari visi ini dapat kita lihat dalam pengembangan industri pesawat terbang, di mana Habibie menciptakan ambisi untuk memproduksi pesawat nasional. Ini bukan sekadar soal industri, tetapi simbol keberanian untuk bersaing dalam era globalisasi. Ketika banyak negara lain telah merambah ke teknologi tinggi, Habibie menegaskan bahwa Indonesia harus melangkah seiring, jika tidak mau tertinggal. Kisah ini merefleksikan perjalanan panjang inovasi yang seringkali dimulai dari keinginan keras untuk maju. Keterbatasan sumber daya bukanlah sebuah alasan, melainkan tantangan yang harus dihadapi. Habibie menanamkan rasa bangga dan percaya diri kepada masyarakat bahwa kita mampu menciptakan sesuatu yang besar, jika kita mau bekerja keras dan bersinergi. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, kita juga melihat semangat kebangkitan pendidikan teknologi di Indonesia. Habibie memotivasi banyak orang muda untuk aktif berinovasi. Ia menggugah sekolah-sekolah untuk menanamkan wawasan teknologi sedari dini, agar generasi mendatang siap menghadapi tantangan global. Tidak ada yang lebih menginspirasi daripada sebuah visi yang membumi. Inovasi yang sesungguhnya lahir dari mimpi yang tidak hanya milik seorang individu, tetapi juga menjadi harapan bangsa. Inilah yang ditanamkan oleh Habibie, sebuah keyakinan bahwa kita semua memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa. Sebuah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah membutuhkan pemahaman bahwa setiap langkah inovasi merupakan bagian dari evolusi bangsa. Ketika kita melihat kembali, pengorbanan yang dilakukan demi kemajuan teknologi ini harus diingat sebagai warisan yang patut dijunjung tinggi. Ketika teknologi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dampaknya tidak dapat diabaikan. Di masa jabatan Habibie, banyak program yang diluncurkan dengan tujuan mendigitalisasi sektor-sektor vital. Salah satu contohnya adalah pengembangan telekomunikasi yang membuka akses komunikasi lebih luas bagi masyarakat. Rakyat yang dulunya terisolasi kini dapat terhubung dengan dunia luar, sebuah langkah besar dalam pembangunan yang inklusif. Perubahan yang dibawa oleh inovasi ini membawa efek domino. Setiap sektor, dari pendidikan hingga kesehatan, merasakan dampak positif dari kemajuan teknologi. Dengan akses informasi yang cepat, masyarakat tidak hanya mampu belajar lebih banyak, tetapi juga lebih mudah mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Inilah saatnya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ibarat mesin, inovasi turut mempercepat laju transformasi bangsa. Proyek-proyek di bidang teknologi menjadi jembatan untuk mengintegrasikan berbagai elemen dalam masyarakat. Dari pelajar hingga profesional, bisa saling bersinergi untuk menciptakan solusi bagi tantangan yang dihadapi. Ini adalah Putting the Pieces Together, sebuah gambaran tentang bagaimana teknologi mengubah paradigma kolaborasi. Di tengah perubahan yang pesat ini, semangat Habibie tetap menjadi sumber inspirasi. Ia selalu mengingatkan bahwa inovasi bukan hanya tentang menjawab tantangan waktu,
tetapi juga mengejawantahkan harapan untuk masa depan. Ketika kita melihat dampak dari teknologi, kita mengerti bahwa setiap langkah kecil memiliki pengaruh yang besar. Seiring dengan inovasi, rasa percaya diri masyarakat tumbuh dan semakin terasa. Pengorbanan dan cinta tanah air menjadi benang merah dalam setiap kisah inovasi yang dihadirkan B.J. Habibie. Dia mengajarkan bahwa setiap inovasi yang kita lakukan haruslah berakar pada rasa cinta kepada negeri. Pengorbanan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan kita menuju sesuatu yang lebih baik. Saat kita berani berinovasi, kita juga berani melangkah untuk memperjuangkan hal-hal yang lebih besar bagi bangsa. Optimisme Habibie terhadap masa depan menciptakan semangat baru bagi kita semua. Ia mempercayai bahwa setiap individu dapat menjadi agen perubahan. Ketika hati kita dipenuhi rasa cinta kepada negara, setiap usaha yang kita lakukan akan terasa lebih berarti. Kita diingatkan bahwa inovasi bukan sekadar teknologi, melainkan sebuah aksi nyata untuk menjadikan hidup lebih baik bagi semua. Akhirnya, perjalanan inovasi ini tidaklah lengkap tanpa mengingat kembali tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Kita harus berani untuk terus melangkah maju, membawa bendera inovasi dengan penuh kebanggaan. Dengan menjembatani pengorbanan dan cinta tanah air, kita bisa memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil merupakan bagian dari warisan yang akan ditinggalkan kepada anak cucu kita. Inilah saatnya kita menghadirkan harapan, mewujudkan impian kolektif, dan mengukir sejarah baru bagi bangsa ini. Pengorbanan adalah benang merah dalam setiap perjalanan hidup. Dalam konteks cinta tanah air, pengorbanan menjadi cermin bagi identitas yang kita pegang. Lebih dari sekadar komitmen, itu adalah refleksi dari hati yang tulus berjuang demi bangsa. B.J. Habibie, sosok yang mengisi lembaran sejarah Indonesia, bukan hanya pemimpin tetapi juga contoh nyata dedikasi. Pengorbanan dan cinta tanah air tidak hanya mengalir dalam tindakan, tetapi juga dalam setiap detik perjalanan hidupnya, mengajak kita untuk merenungkan arti sejati dari cinta terhadap bangsa ini. Kisah B.J. Habibie mengingatkan kita bahwa pengorbanan sejati seringkali bersifat pribadi dan tidak terekspos di permukaan. Ada banyak kisah yang tersembunyi di balik setiap langkahnya yang mungkin tidak kita ketahui. Dari petualangan akademisnya yang mengharuskan ia meninggalkan tanah kelahiran, hingga dedikasinya untuk membangun Indonesia dari nol, setiap cerita adalah pelajaran berharga. Lalu, bagaimana kita melihat pengorbanan ini? Mungkin, seperti banyak orang, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan lupa akan makna dari setiap pengorbanan yang pernah dilakukan. B.J. Habibie tidak hanya berkorban untuk kepentingan politik, tetapi juga berkorban untuk generasi yang akan datang, menyiapkan jalannya untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah tanggung jawab yang besar, kisah-kisah kecil namun bermakna muncul. Misalnya, momen-momen ketika B.J. Habibie harus memilih antara ambisi pribadi dan kepentingan bangsa. Keputusan-keputusan ini mencerminkan dedikasi yang tidak berujung dan cinta yang tulus terhadap tanah air. Dalam konteks ini, kita bisa merenungkan hubungan antara pengorbanan dan identitas. Setiap pengorbanan yang dilakukan oleh B.J. Habibie membentuk siapa kita sekarang. Identitas nasional kita adalah hasil dari berbagai pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Ini adalah warisan yang harus kita jaga dan teruskan. Dengan cara ini, apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah ini? Seharusnya, kita tidak hanya mengenang pengorbanan yang telah dilakukan, tetapi juga berusaha untuk menerapkannya dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam setiap pilihan yang kita buat, ada keputusan untuk mencintai tanah air kita. Dari pengorbanan yang tulus itu, mari kita ambil hikmah dan terinspirasi.
Setiap langkah kecil di jalan cinta tanah air tidak hanya berarti menghormati masa lalu, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masa depan. Dalam setiap napas kita, terdapat tanggung jawab untuk meneruskan semangat pengorbanan itu. Dan disinilah ada kesempatan untuk kita, untuk tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga cinta dan pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh B.J. Habibie. Pernah ada sebuah pepatah yang mengatakan, cinta itu berkorban. Maka, bagaimana kita mempersembahkan cinta untuk tanah air kita? Setiap pengorbanan B.J. Habibie berakar pada cinta yang mendalam terhadap tanah air. Ia dianggap sebagai arsitek teknologi Indonesia. Namun pangkal dari semua prestasinya adalah dedikasi yang tulus. Dalam masa mudanya, B.J. Habibie merantau ke Eropa untuk menuntut ilmu, meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran, sebuah langkah yang tidak mudah. Namun, keputusan ini adalah cerminan dari aspirasi untuk membawa kontribusi bagi bangsanya. Kisah ketekunan itu tidak berhenti di situ. Di balik setiap keberhasilan, ada tantangan yang harus dihadapi. B.J. Habibie menghadapi berbagai badai, baik ukuran besar maupun kecil, saat berupaya membangun industri pesawat terbang di tanah air. Dedikasi ini memerlukan pengorbanan waktunya, sumber daya, dan bahkan kesehatan. Persepsi tentang pengorbanan mulai tampak jelas, bukan sekadar mengorbankan diri, tetapi juga mengorbankan untuk orang lain. Momen-momen ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang yang penuh emosi. Kita bisa membayangkan betapa berat perjalanan yang harus dilalui, namun disitulah letak keindahan pengorbanannya. Dalam setiap langkahnya, ada rasa bertanggung jawab yang tinggi. Dani, teman dekatnya pernah berkata bahwa B.J. tidak pernah merasakan lelah untuk berjuang demi cita-cita besar ini. Saat kita mendengar tentang pengorbanan, kita seringkali berpikir tentang ketidaknyamanan. Tetapi bagi B.J. Habibie, menjadi tidak nyaman adalah sesuatu yang lumrah. Dia melihat itu sebagai cara untuk tumbuh dan berkontribusi. Dari sini, kita diajak untuk merenungkan, apakah kita sudah berkorban cukup untuk tanah air kita sendiri? Dengan cara apa kita berkontribusi? Jawaban itu mungkin bisa datang dari seberapa dalam cinta kita terhadap bangsa. Kita hidup di era yang serba instan, di mana komitmen seringkali diragukan. Sepertinya, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita lupa akan arti pengorbanan yang sejati. B.J. Habibie mengingatkan kita bahwa pengorbanan sejati adalah sebuah perjalanan di mana ketulusan dan cinta menjadi pendorongnya. Ditambah lagi, pengorbanan itu menjadi cerita yang kita warisi, dan menjadi bagian dari identitas kita. Jadi, apa yang bisa kita petik dari perjalanan ini? Ketika kita merayakan pengorbanan ini, kita seharusnya tidak hanya mengenang tetapi juga merayakan pelajaran dari setiap langkah yang diambil B.J. Habibie. Setiap pengorbanan adalah jejak, dan kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan jejak itu. Masuk ke titik krusial, kita mulai mengeksplorasi bagaimana cinta tanah air bisa bersinggungan dengan pengorbanan. B.J. Habibie menyadari bahwa cinta kepada tanah air tidak hanya dicurahkan dalam bentuk tindakan heroik, tetapi juga dalam pilihan sederhana sehari-hari. Ia percaya bahwa kontribusi setiap individu, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan bangsa. Dengan peran yang sangat besar dalam sejarah, B.J. Habibie memberikan perspektif baru tentang cinta tanah air. Cinta ini mengharuskan kita untuk mencintai bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Begitu banyak ide brilian dan inovasi yang lahir dari rasa tanggung jawab ini. Ketika B.J. Habibie membangun industri pesawat terbang, ia tidak hanya memperjuangkan tujuan ekonomi, tetapi juga memberikan kebanggaan bagi seluruh bangsa. Lalu,
Sebagai pengguna sikap cinta tanah air, kita harus bertanya pada diri sendiri. Sejauh mana kita sudah berkontribusi pada warisan ini? Cinta yang tulus kepada bangsa harus terjalin dalam setiap aspek kehidupan kita. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial atau sekedar menjaga etika di tempat kerja dapat menjadi pengorbanan nyata yang kita lakukan untuk tanah air. Bahkan dalam keheningan sehari-hari, saat kita mencurahkan pikiran dan usaha untuk kemajuan, itu adalah bentuk kecil dari cinta yang bisa kita tunjukkan. Cinta tanah air bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang kita berikan kembali kepada negara ini. Dan B.J. Habibie adalah contoh utuh mengapa pengorbanan ini harus ada dalam setiap langkah hidup kita. Sebagai penutup, kita diajak untuk melihat warisan yang ditinggalkan oleh B.J. Habibie. Bukan hanya sekedar kebijakan atau inovasi yang ia perkenalkan, melainkan juga semangat pengorbanan yang ia torehkan dalam jiwa bangsa. Semua ini berakar pada cinta yang tanpa syarat, yang seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk terus melangkah ke depan. Kita bisa belajar banyak dari perjalanan hidup B.J. Habibie, di mana setiap keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan bangsa. Membayangkan sosoknya yang berjuang sendirian, di tengah hiruk-pikuk dunia, memberikan dampak yang mendalam bagi kita. Sudah saatnya kita merefleksikan diri tentang apa yang bisa kita berikan untuk tanah air ini. Maka, dengan semangat tersebut, mari teruskan warisan B.J. Habibie. Setiap kontribusi, sekecil apapun, adalah jejak yang akan berlanjut. Dengan cinta dan pengorbanan, kita bisa membangun bangsa yang lebih baik, menciptakan siklus baru yang diharapkan dapat membangkitkan generasi selanjutnya. Pengorbanan untuk bangsa adalah cinta yang tidak akan pernah pudar, dan pesan ini telah digenggam oleh B.J. Habibie. Mari kita teriakkan cinta itu dalam setiap tindakan kita.